Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Al-Mukarramun, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah hadan wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah bangunkan kita dari mati kita. Karena tidur itu kan mati sebenarnya, cuman ada yang balik lagi, ada yang enggak. Kita termasuk orang yang dibangunkan kembali dari mati kita. Mudah-mudahan hidup kita berkah, mudah-mudahan umur kita berkah, mudah-mudahan rezeki kita berkah, keluarga kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Sambil memohon kepada Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan sejelek apapun, sesedikit apapun ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebanyak apapun dosa kita yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kumpul kita pada pagi hari ini di rumah Allah menjadi wasilah Allah kumpulkan kita nanti di akhirat di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah menyebut bulan ini, bulan Rajab ini sebagai bulannya Gusti Allah. Kemudian nanti bulan Sya'ban disebutnya bulannya Kanjeng Nabi. Dan nanti Ramadan disebutnya bulannya umat Kanjeng Nabi. Berarti bulannya kita semua. Ada yang menganalogikan bulan Rajab itu, ibu-ibu, bulan pemanasan, bulan nanem, bulan mulai ibadah kenceng kita. Kemudian untuk bulan Sya'bannya adalah bulan memelihara, bulan memupuk, bulan ngeramut ibadah kita. Yang tadi kita sudah mulai kenceng pada bulan ini, bulan Sya'bannya kita ramut, kita istiqomahi. Kemudian bulan Ramadannya disebutnya bulan panen. Mudah-mudahan kita sudah mulai nanam dan nanti bulan Sya'ban kita ramut, kita jaga, dan mudah-mudahan pada waktunya nanti bulan suci Ramadan Allah panjangkan umur kita bisa ikut panen akeh. Panennya jangan sedikit tapi ikut manen pahala, manen ibadah kita, dan mudah-mudahan juga diterima. Selain banyak, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil berdoa, ibu-ibu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kita semua ini melalui keberkahan, kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah, disampaikan umurnya oleh Allah, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa bulan Rajab ini disebutnya bulannya Gusti Allah? Mudah-mudahan nanti sampai jam 7 kurang, mudah-mudahan bisa kita ketahui kenapa bulan Rajab ini disebutnya bulan Gusti Allah.
Terlebih dahulu sebelum kenapa bulan Rajab ini disebutnya bulan Gusti Allah, ingin saya sampaikan ibu-ibu dan bapak-bapak, bulan Rajab itu termasuk bulan paling istimewa di antara bulan mulia. Nyambung Bu bahasa saya? Bulan Rajab itu bulan yang paling istimewa di antara bulan mulia, di antara Asyhurul Hurum. Kalau bulan yang paling istimewa apa dalam satu tahun? Bulan Ramadan. Nah, tingkatannya bulan suci Ramadan itu namanya Sayyidus Suhur, bulan yang paling istimewa dalam satu tahun. Sedangkan tingkatan keduanya namanya Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Nah, bulan-bulan mulia itu ada 4. Dari 4 ini yang paling istimewa bulan Rajab. Paham ya? Dari 4 ini Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia tadi, yang paling istimewa dari yang 4 tadi bulan-bulan mulia itu adalah ranking pertamanya adalah bulan Rajab ini. Kira-kira kalau dikarang sebutannya Sayyidu Asyhurul Hurum, juraganya bulan-bulan mulia. Kalau Ramadan Sayyidus Suhur, juraganya semua bulan, gitu kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau bulan Rajab ini yaitu Sayyidu Asyhurul Hurum, yang paling bagus, yang paling istimewa yaitu dari bulan-bulan mulia. Kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan paling istimewa dari bulan-bulan mulia tadi? Saya ingin menyampaikan 5 apa 3 aja ya. 5 Ibu. Kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan paling istimewa di antara bulan mulia ini? Yang pertama, ibu-ibu, kenapa bulan Rajab ini bulan paling istimewa di antara bulan-bulan mulia? Pertama adalah karena Nabi menyebut langsung bahwa bulan Rajab itu adalah Syahrullah. Oke, alasannya itu yang pertama. Karena Rasulullah memberikan nama terhadap bulan ini nih, bulan Rajab nih. Namanya adalah yaitu Syahrullah. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Inna Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Gusti Allah, Sa'ban itu bulannya Kanjeng Nabi, kemudian Ramadan itu bulannya umat Kanjeng Nabi, yaitu bulannya kita semua. Udah paham Bu yang pertama? Kenapa bulan Rajab itu paling istimewa? Karena Rasulullah menyebut sebagai bulannya Gusti Allah. Yang kedua, ibu-ibu, kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan paling istimewa di antara bulan mulia? Yang kedua adalah karena di dalam bulan Rajab Allah mensyariatkan syariat yang paling istimewa. Karena Allah di dalam bulan Rajab ini mensyariatkan dari sekian syariat istimewa, yang paling istimewa itu disyariatkannya pada bulan Rajab. Tebak Bu, syariat apa kira-kira? Salat, betul. Di antara syariat yang sekian itu ada haji, ada puasa, ada zakat, ada syahadat, ada ngaji, ada syariat-syariat yang lainnya. Yang paling istimewa itu adalah yaitu salat. Salat paling istimewa di antara sekian syariat, disyariatkannya pada bulan Rajab. Kapan pada bulan Rajabnya? Yaitu berbarengan dengan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu ya? Jadi salat ini disyariatkannya adalah pada bulan Rajab. Kapan? Persis pada waktu diisrakannya dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan syariat yaitu bernama salat. Berapa kali
awalnya 50 kali, tapi dapat pertimbangan dari Nabi Musa, umatmu terutama di Cirebon ake alesane. Jadi sono minta dikurangi gitu. Kemudian ketika minta dikurangi, Allah kabulkan 5 kali saja, tapi pahalanya sama seperti 50 kali, Bu. Alhamdulillah. Jadi syariatnya 5, tetapi pahalanya tetap mendapatkan berapa? 50. Karena dilipatkan minimal yang 5 itu 10 kali lipat, maka mendapatkan tetap 50 kebaikan. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari sholat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Udah, Bu, yang kedua. Kenapa bulan Rajab tadi istimewa? Karena syariat yang paling istimewa berupa sholat itu disyariatkannya yaitu pada bulan Rajab ini. Yang ketiga, Ibu, kenapa bulan Rajab itu bulan istimewa? Bu, yang ketiga adalah Allah memberikan mukjizat teristimewa kedua. Kalau mukjizat teristimewa yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi apa? Al-Quran. Nah, ada mukjizat yang paling istimewa tapi nomor 2 rankingnya, yaitu berupa Isra Mi'raj itu. Dan Allah pilih Isra Mi'raj yang merupakan mukjizat terbesar kedua itu, Allah kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu, yaitu Allah milihnya pada bulan apa? Pada bulan Rajab gitu. Berarti itu menunjukkan bahwa bulan Rajab itu istimewa. Buktinya Allah pilih ngasihkan keistimewaan berupa mukjizat yang kedua ini, yaitu yang teristimewa kedua ini, yaitu diberikannya pada bulan Rajab. Sedangkan mukjizat yang paling istimewa yaitu berupa Al-Quran diberikannya pada bulan paling istimewa. Kapan? Bulan Ramadan. Yang paling istimewa berupa Quran, Allah pilihnya juga pada bulan paling istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan itu kata Allah diturunkannya Al-Quran. Kapan bulan suci Ramadannya? Ya, diturunkannya pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya kemudian keistimewaan Lailatul Qadar ini masih ada terus sampai sekarang buat kita semua umat Kanjeng Nabi. Setiap bulan suci Ramadan tanggal pira dirahasiakan. Tujuannya supaya apa? Supaya digulati dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu. Khawatir nanti kalau disebut cuma tanggal 17, nanti terawihnya cuma tanggal 17 bae. I'tikafnya cuma tanggal 17 bae, sodakohnya cuma tanggal 17 bae. Kalau disebutkan tanggal 27, nanti penuhnya at-taqwa cuma tanggal 27 aja. Sampai sahur nggak cukup disiapkan 300 gitu, cuma tanggal 27 aja gitu. Itu padahal tidak mesti tanggal 27, tapi ternyata tanggal 27, 25, 23, 29 relatif lebih banyak. Karena nabinya memberikan isyarat kemungkinan besarnya diantaranya adalah 10 terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Tetapi sesungguhnya ibu-ibu, Lailatul Qadar itu adalah Allah rahasiakan dalam bulan suci Ramadan. Tujuannya apa dirahasiakan tadi tuh? Apa Bu tujuannya? Supaya kitanya gulati terus. Bulan 1 digulati, tanggal 2 digulati, tanggal 3 terus gitu. Adapun kemudian dapatnya tanggal berapa? Ya amin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah berupa Lailatul Qadar itu gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin Bu, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik buat kita. Termasuk Lailatul Qadarnya mudah-mudahan Allah anugerahkan buat kita. Kemudian termasuk sehatnya, mudah-mudahan kita sehat di dalam bulan suci Ramadannya. Termasuk Omikronnya. Omikron apa? Omikron. Berarti katanya ibu-ibu ini. Mudah-mudahan juga buat kita nggak apa-apa ada sih ya, karena memang makhluk hidup
ya harus ada gitu, tapi mudah-mudahan buat kita semua sudah dilindungi oleh Allah sehingga kita semuanya sehat, sehingga kita ibadah di dalam bulan suci Ramadan insya Allah maksimal, insya Allah tidak dilarang ini itu lagi tapi sudah normal, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, yang ketiga, kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan istimewa daripada bulan-bulan mulianya yang 4 tadi gitu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, bulan mulia itu ada 4, 1 Rajab yang paling istimewa, kemudian yang kedua, ketiga, keempatnya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Jadi bulan mulia itu ada 4, 1 misah, ini bulan Rajab ini misah dewek, kemudian yang 3-nya berurutan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Zulqa'dah itu bulan apa Bu? Kalau orang Jawanya nyebutnya bulan Kapit. Kalau bulan Ruah sih nanti nih setelah Rajab, ini bulan Sa'ban itu biasanya disebutnya bulan Ruah. Kalau ini bulan apa biasanya disebutnya? Ini sekarang bulan apa disebutnya? Rejeb. Iya, bulan Rejeb, Mang Rejeb. Kemudian bulan Ruah, kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan puasa. Kemudian bulan Syawal, kemudian Kapit biasa orang kampung menyebutnya gitu. Itu Zulqa'dah itu. Yang keempat Ibu, mudah-mudahan kita bisa ngikuti. Ketika masuk bulan Rajab, Nabi itu mencontohkan kepada kita, ibu-ibu, sesuai dengan sebutannya tadi, bulan pemanasan, bulan mulai kenceng ibadahnya. Nabi mencontohkan kepada kita ketika bulan Rajab itu dalam banyak riwayat, Nabi memperbanyak puasa sunnah di dalam bulan Rajab. Tanggal berapa? Mangga, tanggal pinten mawon. Senin Kemis tah mangga. Kemis sama Senin tah mangga. Yang terpenting Nabi dalam banyak riwayat, yaitu ketika bulan Rajab itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain lebih banyak puasa sunnahnya. Saya pernah dengar di kampung itu ada ibu-ibu udah sepuh pisan. Alhamdulillah cung, saya mah puasanya 3 bulan. Bulan Rajab puasa sunnah 1 bulan, kemudian bulan Sya'bannya puasa 1 bulan lagi, kemudian Ramadan yaitu puasa wajibnya. Jadi sampai 3 bulan. Boleh tidak? Mangga. Tapi punten, barangkali ibu mau melakukan, bapak mau melakukan puasa model emas tadi itu, punten, yang wajib-wajibnya jangan sampai terkalahkan. Iya, gara-gara puasa sunnah Rajab, gara-gara puasa sunnah Sya'ban, kemudian ngaji perek. Kemudian silaturahimnya perek gitu loh, gara-gara puasa umpamanya. Jangan. Tapi kalau umpamanya bisa, wajibnya tetap aman, kemudian melakukan puasa sunnah, mangga. Tetapi kalau yang wajibnya kemudian jadi terganggu gara-gara puasa sunnah banyak pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, punten, sunnah itu dinomor 2-kan setelah wajib. Jangan sampai kemudian yang wajibnya kemudian tersia-siakan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa bulan Rajab ini termasuk paling istimewa di antara bulan mulia tadi? Yang keempat ini, Nabi mencontohkan kepada kita pada bulan Rajab ini sudah mulai kenceng, yaitu mencontohkan puasa sunnah. Kapan puasa sunnahnya? Mangga, ngambil Senin Kemis mangga, ngambil puasa Daud mangga, ngambil tanggal 1 Rajab kemarin juga mangga. Rajabnya Rebo apa Kemis Bu? Baru tahun ini ada bulan selain Ramadan dan Syawal ada perbedaan. Biasanya terungkap perbedaan itu antara bulan Ramadan dan bulan Syawal kan ya rayaannya. Sekarang sudah ada perbedaan, ada yang Rebo, kemudian ada edaran lagi katanya Kemis. Mangga lah, mangga. Toh puasa sunnah itu adalah bagus saja. Jadi mangga tuh ibu-ibu dan bapak-bapak,
Rasulullah mengistimewakan bulan Rajab ini salah satunya adalah dengan mencontohkan apa? Yaitu berpuasa sunnah lebih banyak. Dalam riwayat yang lain bulan Sya'bannya Nabi lebih banyak puasa sunnahnya dalam riwayat yang lain. Jadi kita bisa menangkap, oh berarti Nabi pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu relatif lebih banyak puasa sunnahnya. Itu adalah contoh dari kanjeng Nabi. Ya bisa kita ambil pelajaran, itu salah satu tanda bahwa ibadah apapun, kerjaan apapun jangan sampai kaget gitu. Tapi sudah terbiasakan terlebih dahulu kan gitu. Iya, dengan melakukan sunnah di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban berarti kan kita sudah terbiasa. Kalau bahasa Jawanya apa Bu? Biasa itu sudah kulino gitu. Iya, sudah biasa, bisa Allah biasa. Sudah kulino, sudah refleks aja gitu. Kalau umpamanya nggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba datang Ramadan, klek gitu loh. Kayaknya lemesnya tuh nemen gitu. Tapi kalau sudah puasa sunnah biasa, ya biasa. Bahkan kalaupun tidak sahur, enteng gitu. Insya Allah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi punten, kalau puasa wajib usahakan ada sahurnya. Kata Nabi, tasakharu fa inna fis sahur barokah. Ayo pada sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi sudah saya sampaikan secara umum yang terpenting di dalam bulan Rajab ini termasuk dicontohkan oleh Nabi, yaitu puasa sunnahnya lebih banyak. Kapan mangga ngambilnya? Ngambilnya sama seperti tanggal Allah milih Nabi di Isra Mi'rajkan dan milih syariat sholat ditasyri'kan, yaitu pada tanggal 27 Rajabnya mangga. Bahkan ibu-ibu ada yang menyampaikan ada 5 malam yang paling istimewa dari sekian malam itu. Yang pertama adalah malam Idul Adha, malam Idul Fitri dulu ya. Yang pertama adalah Idul Fitri, malam Idul Fitri. Itu mangga tuh dimeleki untuk wirid, untuk takbiran gitu. Kemudian yang kedua malam Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah malam 27 Rajab. Itu termasuk Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Laila Nisfi Sya'ban, malam separoh daripada bulan Sya'ban. Jadi yang keempat adalah Laila Nisfi Sya'ban, malam separoh nisfu Sya'ban. Orang-orang dulu biasanya baca apa Bu? Baca Yasin 3 kali. Kemudian minta dipanjangkan umur, minta diberikan rezeki, minta dimatikan dalam keadaan tetap iman Islam. Mangga tuh. Baca Quran kok cuma nisfu Sya'ban aja? Ya enggak. Selain nisfu Sya'bannya mah enggak baca Quran gitu. Tetapi ada orang-orang dulu ketika nisfu Sya'ban itu dimeleki, dihidupkan dengan baca surat Yasin. Kalau di saya insya Allah rutin juga dimeleki dengan sholat tasbih kalau nisfu Sya'ban itu. Nah yang terakhir adalah Lailatul Qadar, malam paling mulia di dalam bulan suci Ramadan. Ada 5 tuh Bu, mangga.
ada malam dalam satu tahun itu 5 malam yang disebutnya Lailatul Mubarakah. Tadi apa Pak? Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kemudian malam 27 Rajab, kemudian yang keempat adalah malam nisfi Sa'ban, kemudian yang kelima adalah yaitu Lailatul Qadar. Adanya kapan? Dalam bulan suci Ramadan. Tapi tidak disebutkan untuk Lailatul Qadar tanggal berapanya. Tapi yang lainnya itu sudah pasti. Itu termasuk Lailatul Mubarakah. Jadi kalau ibu tadi nanya, gimana kalau puasanya di dalam bulan Rajab ini tanggal 27? Mangga. Bagaimana kalau tanggal 27, tanggal 17, tanggal 7? Mangga. Bagaimana kalau kemis-kemis aja? Mangga. Gimana kalau Senin-Senin aja? Mangga. Yang terpenting Nabi mencontohkan kepada kita sudah warming up, sudah pemanasan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena Ramadan itu penuh puasanya 1 bulan, maka jangan kaget nantinya kalau kemudian tiba-tiba puasa sebulan penuh. Maka dengan cara dikulinokan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Termasuk sering masih ada yang nanya, bulan Sya'ban katanya makruh puasa gitu. Makruh itu ibu-ibu kalau kitanya tidak biasa puasa sunnah. Makruhnya juga tidak pada bulan Sya'ban utuh. Yang dimakruhkannya itu adalah setelah nisfi Sya'ban. Setelah nisfi Sya'ban kemudian kita tidak biasa puasa sunnah, memang makruh. Tanggal 16, 17 dan seterusnya, kalau sebelumnya belum pernah puasa sunnah. Tapi kalau sebelumnya biasa puasa sunnah, habis nisfu Sya'ban juga tetap mangga dilaksanakan untuk puasa sunnahnya walaupun bulan Sya'ban. Paham ya? Nah yang terakhir, yang kelima ibu, kenapa bulan Rajab ini termasuk dihitungnya bulan paling istimewa di antara bulan-bulan mulia tadi? Yang kelima adalah Nabi mencontohkan kepada kita banyak doa. Doa ampunan, doa kasih sayang, doa keberkahan, doa mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pokoknya doa apa saja. Kalau yang biasa dituntun oleh orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, diantaranya tadi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada juga yang lain ibu, Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina. Ada juga tuh. Iya. Bukan karena ininya, ini dimatiin juga sama. Gimana kalau doa-doa yang lain? Mangga. Pokoknya Nabi yaitu mencontohkan kepada kita itu memperbanyak doa, sama seperti bulan suci Ramadan kan sudah dicontohkan dengan banyak doa. Apa doa yang dalam bulan suci Ramadan Bu yang paling banyak? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian juga doa tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu doa-doa yang biasa kita panjatkan bulan suci Ramadan itu, disuruh sama Nabi, disuruh sama Gusti Allah lebih banyak lagi di dalam bulan suci Ramadan. Kapan mulai memperbanyak doa itu? Nabi mencontohkannya mulai bulan ini. Itu berarti menunjukkan bulan Rajab ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain gitu. Jadi istimewa tuh. Paham Bu ya? Jadi 5 saja. Kenapa bulan Rajab ini termasuk bulannya bulan istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Karena tadi ada 5 minimal. Nah, yang terakhir ini ibu-ibu, kenapa sholat itu termasuk syariat paling istimewa? Sehingga disyariatkannya tadi pada bulan apa? Pada bulan Rajab ini. 3 saja. Kalau tadi kenapa bulan Rajab ini bulan paling istimewa di antara bulan yang lain? Karena 5. Sekarang kenapa sholat ini termasuk paling istimewa?
dibandingkan dengan syariat-syariat yang lain. Saya sampaikan 3 saja Ibu. Yang pertama, Ibu-ibu, kenapa sholat ini paling istimewa dibandingkan dengan yang lain? Yang pertama adalah pensyariatan sholat tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kanjeng nabinya. Udah paham? Kalau Allah ingin mewajibkan haji, manggil malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah mewajibkan kepada Nabi dan umatnya untuk puasa, Jibril sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian ketika Allah mewajibkan zakat kepada umatnya, manggil malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, wa atuz zakah, yaitu untuk wajib mengeluarkan zakat. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika Allah mewajibkan sholat untuk Nabi dan umatnya, itu tidak manggil malaikat Jibril untuk menyampaikan syariat, tapi memanggil malaikat Jibril untuk ngajak Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Kata Allah, Jibril, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad segera menghadap. Kemudian kata malaikat Jibrilnya, ada apa ya Allah gitu, kok menghadap segala, biasanya kan nyuruh saya aja gitu. Kata Allahnya, kamu tuh kepo sih gitu, nanya-nanya segala. Jadi disuruhnya adalah suruh menghadap gitu loh. Kemudian malaikat Jibril langsung datang kepada Nabi, kemudian menyampaikan bahwa Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, dan salah satu hasilnya, salah satu oleh-olehnya ketika Isra Mi'raj itu adalah diwajibkannya salat. Jadi kenapa salat itu paling istimewa dibandingkan dengan syariat yang lain? Tadi apa Bu yang pertama? Cara pensyariatannya langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Kalau yang lainnya malaikat Jibril aja gitu. Ayo kamu wajib puasa, ayo kamu wajib zakat, ayo kamu wajib haji gitu loh. Dalilnya ini kira-kira seperti itu. Tapi kalau Nabi diwajibkan dengan umatnya yaitu sholat, Allah memanggil kanjeng Nabi langsung, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kapan itu? Pada waktu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rajab, malam Senin apa malam Sabtu atau malam Jumat atau malam Ahad? Malam Senin. Ibu-ibu, untuk Nabi itu spesial ini. Semua kejadian yang istimewa itu malam Senin, hari Senin. Nabi lahir hari Senin, Nabi hijrah juga dalam catatan sejarah, masyhurnya hari Senin. Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj juga malam Senin, dan hapunten, Nabi meninggalnya juga hari Senin. Jadi semua yang istimewa-istimewa pada Nabi itu, yaitu harinya hari Senin. Makanya ada suka yang menyebut itu, hari kelahiran itu sama dengan hari kematiannya. Padahal enggak juga sih, banyak kejadian tidak. Tapi kalau untuk Nabi iya. Kalau untuk Nabi iya, tapi kalau untuk yang umum tidak juga sih. Jadi ibu lahirnya hari apa Bu? Hari apa? Hari Ahad. Berarti sekarang hari apa? Senin. Berarti masih pitung dina maning. Kalau hari kematian itu sama dengan hari kelahiran gitu, tapi ternyata enggak gitu. Iya pernah Bu, ada ya orang tua lah termasuknya. Dia lahirnya hari Sabtu gitu, dan sudah sakit-sakitan, sudah kalau datang hari Jumat itu udah gemeteran kelihatannya, tasbihnya dipegang terus gitu. Nah ketika ditanya sama anaknya, Bapak tuh kenapa sih kalau hari Jumat tuh kelihatannya kayak ketakutan sekali gitu. Dia bilang, saya lahirnya hari Sabtu.
Kalau hari Jumat kan berarti sehari maning gitu. Hari Sabtunya gitu. Barangkali saya dicabutnya hari Sabtu. Meninggalnya tidak hari Sabtu. Ternyata meninggalnya hari Senin gitu. Berarti kan tidak mesti gitu ya. Walaupun Kanjeng Nabi betul tadi itu, Bu. Oke, yang pertama, kenapa sholat ini termasuk syariat yang paling istimewa? Tadi apa, Bu? Pertama, karena cara pensyariatannya yaitu dipanggil langsung. Yang kedua, ibu-ibu, kenapa syariat sholat ini termasuk syariat paling istimewa? Yang kedua, ibu-ibu, karena sholat ini termasuknya menjadi barometer, menjadi standar baik buruknya seseorang. Kalau orang itu soleh, orang itu baik, orang itu kualitasnya tinggi, pasti sholatnya istimewa. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau kemudian kita orang siapapun gitu, sholatnya tidak baik, maka yang lainnya itu udah merembet gitu. Jadi biasa, Bu, dengan bahasa matematika kayak gini, orang ini kok nggak mau dinasihati sih, nakalnya luar biasa gitu. Bisa ditarik kesimpulan itu, sholatnya gimana dia? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu insya Allah bisa menahan kemungkaran buat kita. Oleh karena itu, sholat dijaga, karena dengan sholatnya baik, maka insya Allah amal-amal yang lainnya juga baik. Rasulullah bilang dalam salah satu hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal seorang hamba itu yang nanti dihitung di hari kiamat adalah sholatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Ketika baik sholatnya, maka amal-amal yang lainnya kehitung bagus. Wa idza fasadat fasada kullu. Ketika sholatnya nilainya jelek, maka amal-amal yang lainnya terhitung jelek. Bahkan ada yang mengumpamakan, ibu-ibu dan bapak-bapak, sholat itu ibarat mangkok buat bakso. Ibarat piring kita makan. Sedangkan amal-amal yang lain itu ibarat mie-nya, ibarat baksonya, ibarat pecinya, ibarat airnya. Bakso, mie, kemudian pecin, kemudian garam, kecap, saus, itu tidak akan terwadai kalau tidak ada mangkoknya, betul? Tidak akan terwadai kalau tidak ada mangkoknya. Sholat itu seperti itu, Ibu. Kalau kita melakukan yang lainnya baik-baik gitu loh, tapi sholatnya beli, na'udzubillah min dzalik, tidak dihitung amal baiknya. Ibaratnya tadi mangkok gitu. Karena mangkok itu yang mewadahi amal-amal yang lain. Jadi kalau umpamanya kita tidak sholat, berarti kita tidak punya mangkok, tapi tak hanya punya bakso, maka betataran, tidak terwadai. Ada yang mengistilahkan yang lain bahwa sholat itu ibarat angka 1 sampai 9 di depan. Sedangkan amal-amal yang lainnya itu 0, kosong. Angka kosong, 0. 0 kalau tidak ada angka 1 di depan, tidak ada angka 2 di depan, tidak ada angka 3 di depan, maka tidak ada nilainya. Tetapi kalau 0 banyak, kemudian di depannya ada angka 1 saja, itu ibarat sholatnya yang terjelek, nilainya 1. Tetapi tetap akan membawa nilai yang lainnya. Ada 0-nya 9, kemudian ditaruh angka 1 jadinya berapa? 1 miliar. Ada 0-nya 6, 1 juta. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi dengan cara sholat ini menjadi standar yang amal-amal yang lainnya itu terhitung. Tetapi ketika sholatnya tidak dilaksanakan, na'udzubillah min dzalik, maka amal-amal yang lainnya tidak terhitung tuh. Ibarat angka berapa? 1 di depan, 2 di depan. Kalau sholatnya nilainya baik, kira-kira diibaratkan 9. Maka 00 yang berikutnya akan bernilai 90, 900, 9.000, 90.000, 900.000, kemudian sampai 1 juta dan seterusnya. Paham, Bu ya? Jadi sholat itu ibarat angka 1 di depan atau ibarat mangkok yang mewadai barang-barang yang ada di atasnya itu. Yang terakhir, ibu-ibu,
Kenapa sholat ini syariat paling istimewa? Sholat tidak bisa ditawar-tawar. Sakit wajib sholat, pilek wajib sholat, kemudian lagi malas wajib sholat, di rumah sakit sholat, di masjid wajib sholat. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Contoh umpamanya puasa, Ramadan datang kita sakit, boleh nggak nanti saja dikodok saja? Boleh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita bepergian kemudian atau sakit, maka boleh diganti dengan waktu yang lain. Tapi kalau sholat, walaupun sakit separah apapun, selama masih ada kesadaran, selama masih mukallaf, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Bisa berdiri, wajib berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, jangan tiduran. Ya kalau tidur sih ya nggak sholat. Tiduran. Kalau kemudian tiduran juga nggak bisa, mangga posisi yang nyamannya kayak apa, hatinya saja lagi sholat gitu loh. Paham Bu ya? Itulah kehebatan sholat. Oleh karena itu Nabi, ibu-ibu dan bapak-bapak membolehkan nyelentik, membolehkan memberikan pelajaran sama anaknya. Kalau umur 7 tahun belum sholat dan 10 tahun belum sholat, maka boleh diselentik untuk segera sholat. Kalau yang lain-lainnya tidak ada Nabi memerintahkan fadribu, itu nggak ada. Tetapi kalau sholat, anak kita umur 10 tahun kemudian belum melaksanakan sholat, maka kata Nabi fadribu, boleh dipukul, boleh diselentik. Kalau sudah 20 tahun diapain? Kalau sudah 30 tahun diapain kalau belum sholat? 10 tahun saja diselentik. Kalau sudah 60 tahun belum sholat-sholat diapain? Udah 70 tahun, udah bau tanah istilahnya kan gitu loh. Belum mau aja sholat gitu loh. Diapain kira-kira gitu loh. Mudah-mudahan kita doakan keluarga kita semua, kemudian juga lingkungan kita, mudah-mudahan betul-betul memperhatikan tentang kewajiban yang paling istimewa, yaitu berupa sholat, sehingga akan berdampak yang lainnya insyaallah mudah-mudahan baik. Amin amin ya rabbal alamin. 2 materi saja ibu-ibu. Yang pertama, kenapa bulan Rajab ini bulan paling istimewa di antara bulan mulia. Kemudian yang kedua, kenapa sholat itu syariat paling istimewa. Hanya 5 dan 3 saja alasannya. Banyak nanti digali lagi alasan-alasan yang lain. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan sambung lagi apa keistimewaan sholat yang lain. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang kita, amin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, dan juga mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi kita nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan bahagia dunia akhiratnya, sehat dunia akhiratnya, hasanah dunia akhiratnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.